Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuningrum, NIM 8585393301. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 211 muatan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 dan kelas 5. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Berhubung Ibu Siti, guru kelas 4, tidak bisa mengajar pada hari ini, maka Ibu di sini akan melakukan pembelajaran kelas rangkap, kelas 5 dan juga kelas 4. Ibu berharap anak-anak bisa bekerja sama dan tertib ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Dan untuk kelas 5, adakah teman kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah semua pada masuk ya. Anak-anak, Ibu akan melakukan pembelajaran kelas rangkap ini dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu topik untuk kelas 4 mencermati gagasan pokok dan pendukung, dan untuk kelas 5 menentukan pokok pikiran pada teks. Ibu guru ingin bertanya kepada anak-anak kelas 4, apakah kalian senang atau suka membaca buku cerita atau bacaan di rumah? Bacaan apa yang kalian sukai dan juga bagian mana yang kalian suka? Pernah tidak kalian ingin mencari tahu apa yang paling penting dari cerita tersebut atau bacaan tersebut? Nah, bagian penting dari bacaan atau cerita tersebut itulah yang disebut ide utama atau gagasan pokok. Apabila kalian masih bingung, tidak apa-apa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mencari bagaimana cara menemukan ide utama atau gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada cerita atau pada teks. Sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak kelas 5. Anak-anak, mengapa penting bagi kita untuk memahami pokok pikiran dalam sebuah teks? Iya, benar. Kita akan tahu inti dari cerita tersebut dan kita memahami pokok pikiran itu seperti menemukan kunci untuk membuka seluruh isi teks. Selain itu, kita juga bisa lebih cepat mengerti apa yang ingin disampaikan penulis dan juga bisa mengingatnya lebih lama. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 diharapkan siswa dapat menemukan gagasan pokok dan pendukung dalam sebuah teks. Sedangkan untuk kelas 5, siswa dapat menentukan pokok pikiran teks. Anak-anak, dengan mengetahui gagasan pokok dan juga pokok pikiran dalam teks, itu kita akan mengerti maksud
dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selain itu, dengan kemampuan ini kalian akan lebih pintar dan memahami pelajaran lain, bisa berdiskusi dengan teman, dan juga bisa membangun kepercayaan diri saat menjelaskan isi bacaan kepada orang lain. Anak-anak, ibu akan membagikan teks bacaan untuk kelas 4 dan juga untuk kelas 5, dan kalian silahkan melakukan diskusi kelompok. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Untuk kelas 4, silahkan kalian membaca teks yang telah ibu bagikan dan kalian diskusikan tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung yang terdapat pada teks tersebut. Dan untuk kelas 5, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan pokok pikiran teks yang ada, untuk menentukan pokok pikiran dalam teks yang telah ibu bagikan. Untuk kelas 4, kalian bisa mengisikan lembar kerja yang telah ibu bagikan untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung. Kalian harus bisa bekerja sama dan bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Anak-anak, ibu akan memberikan penjelasan tentang ide pokok ya. Ide pokok atau gagasan utama adalah adalah kalimat yang disampaikan. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti dari paragraf, yaitu kalimat yang berisi gagasan utama yang ingin disampaikan penulis, dan bisa berada di awal paragraf atau akhir paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf. Untuk menemukan pokok pikiran, kita harus membaca seluruh isi paragraf dengan teliti dan juga memahami setiap kalimatnya. Kemudian kita cari kalimat yang biasanya berisi informasi umum, sedangkan untuk kalimat lainnya berfungsi sebagai gagasan pendukung atau kalimat penjelas yang memberikan rincian, contoh, dan atau bukti pendukung. Untuk anak-anak kelas 5, kalian sudah melakukan diskusi dan mencoba menentukan pokok pikiran dalam teks dengan baik. Dan kalian di sini tugasnya yaitu menyusun ringkasan dari teks tersebut. Ingat ya, pokok pikiran adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah paragraf. Biasanya pokok pikiran ini bisa kita temukan di kalimat pertama, di kalimat akhir, ataupun juga bisa di tengah-tengah. Dan kalimat ini biasanya menjelaskan atau mendukung pokok pikiran tersebut. Anak-anak, kalau kalian masih bingung, coba gunakan cara berikut. Coba kalian membayangkan paragraf itu seperti tubuh manusia. Kepala adalah pokok pikiran, sedangkan badan, tangan, kaki adalah kalimat pendukung yang menjelaskan kepala tersebut. Jadi, fokuslah mencari kalimat yang menjadi kepala paragraf itu. Selain itu, saat membaca, kalian coba perhatikan kata-kata yang sering diulang atau kalimat yang memberi gambaran umum, yang itu biasanya merupakan petunjuk dari pokok pikiran. Jika masih kesulitan, bisa kalian tanyakan kepada ataupun kalian diskusikan dengan teman agar lebih mudah untuk memahami. Anak-anak, setelah kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta bagaimana menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks, coba kita pikirkan bersama-sama mengapa hal ini penting untuk kita pelajari. Betul sekali, dengan mengenali gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, kita
bisa memahami inti dari sebuah teks tanpa harus menghafal seluruh kalimat. Ini sangat membantu kita dalam belajar karena kita tahu mana informasi yang penting dan mana yang hanya penjelas. Selain itu, kemampuan menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks membuat kita lebih kritis dalam membaca, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang kurang benar atau yang tidak penting. Sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Untuk anak kelas 4, Ibu akan memberikan tugas rumah yaitu mencari teks dan menandai gagasan pokok. Sedangkan untuk anak kelas 5, Ibu akan berikan tugas rumah yaitu membuat ringkasan teks sederhana. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.